Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom, selamat siang bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan kembali tentang teknik-teknik keterampilan dasar klinik. Pengertian, kateter merupakan sebuah alat berupa tabung kecil yang sangat fleksibel dan biasa digunakan pasien untuk membantu mengosongkan kantung kemih. Pemasangan alat ini dilakukan khusus untuk pasien yang tidak mampu buang air kecil sendiri ke kamar kecil yang hanya untuk sementara, sampai pasien mampu kembali buang kecil air sendiri. Kateter juga perlu diganti dalam jangka waktu tertentu agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak memicu infeksi. Selain dengan pemasangan kateter, dokter juga biasa mengatasi keluhan susah air kencing dengan pemberian obat-obatan. Selanjutnya, kita bisa lihat seperti gambar di samping. Ini adalah posisi iliottomy, di mana kedua kaki diangkat di atas paha yang ditekukan. Prosedur pemasangan kateter. Setelah pasien pada posisi dan peralatan tersedia, petugas kesehatan melakukan prosedur cuci tangan sesuai protokol kesehatan. Selanjutnya, membuka bungkusan set kateter tanpa menyentuh peralatan di dalamnya agar tetap steril, dan kemudian menggunakan sarung tangan steril. Pemasangan kateter uretra dan urin dilakukan biasanya secara blind. Langkah-langkah sterilisasi uretra pada pasien wanita adalah gunakan tangan non-dominan untuk membuka labia dengan ibu jari dan jari telunjuk, sehingga tangan ini menjadi tidak steril, dan dapat digunakan untuk mengekspos area vulva selama prosedur penggunaan, di mana kita pertama membersihkan area vulva agar steril dengan gerakan memutar dari arah dalam ke arah luar dan diulang sebanyak 3 kali tanpa menggerakkan tangan non-dominan yang membuka labia. Letakkan kail tuk steril pada area metus yang terbuka di sekitar vulva jika pasien setuju untuk menggunakan. Kemudian tutup lubang uretra untuk menahan gel selama 2-3 menit. Ambil selang kateter dengan menggunakan tangan dominan atau tangan yang steril. Oleskan lubrikan atau gel lidokain di ujung selang kateter. Masukkan selang kateter ke dalam uretra dengan perlahan dan lembut. Minta pasien menarik nafas dalam untuk mengurangi rasa sakit. Lanjutkan memasukkan selang kateter sampai urin keluar sebagai tanda selang telah mencapai kandung kemih. Kemudian majukan lagi sekitar 5 cm dari titik tersebut. Pada inhaling urinary catheter, kembangkan balon pada ujung kateter Foley dengan memompa air steril dengan spuit melalui lubang inflas. Pastikan pasien merasa nyaman dan tidak nyeri saat balon dikembangkan. Tarik sedikit selang kateter untuk memastikan balon kateter sudah memfiksasi posisi selang kateter. Pasang ujung selang kateter tempat urin keluar ke penampung urin atau urin bag. Fiksasi selang kateter dengan menggunakan plester yang direkatkan ke paha pasien atau ke tempat khusus untuk kateter atau kateter stand. Bereskan peralatan, pastikan kembali pasien merasa nyaman. Lepaskan sarung tangan dan lakukan prosedur cuci tangan 13-15 menit. Jika saat pemasangan kateter uretra secara blind di atas tidak ada urin yang keluar, maka lakukan aspirasi urin dengan menggunakan spuit. Apabila tetap tidak ada urin yang keluar, maka tarik keluar ke selang kateter, kemudian coba pasang kembali. Dan jika pada percobaan kedua masih tidak ada urin yang keluar, maka diperlukan pemeriksaan ultrasonography untuk melihat posisi kateter di kandung kemih. Selanjutnya, prosedur pelepasan kateter selang intermittensi urinary kateter dapat segera dikeluarkan kembali setelah kandung kemih kosong. Pelepasan kateter dapat dilakukan dengan tepat, memastikan peralatan yang digunakan steril, dan sebaliknya. Pasien diminta menarik nafas saat selang dikeluarkan untuk mengurangi rasa sakit. Pada inhaling urinary catheter, sebelum menarik keluar selang kateter, balon kateter harus dikempeskan terlebih dahulu dengan cara menarik isi cairan menggunakan spuit.
Tetap lakukan prosedur pelepasan dengan keadaan steril dan menarik selang kateter harus perlahan agar minimalisasi risiko trauma uretra. Pemasangan nasogastrik tube atau NGT. Tujuan pembelajaran dalam keterampilan medis ini adalah menjelaskan tujuan, indikasi, dan kontraindikasi pemasangan NGT. 2. Menjelaskan komplikasi pemasangan NGT. 3. Melakukan persiapan alat. 4. Melakukan persiapan pasien sebelum memasang NGT. 5. Melakukan prosedur pemasangan. 6. Melakukan penilaian adekuasi NGT. 7. Melakukan pelepasan NGT. Pemasangan nasogastrik tube atau NGT. Pemasangan pipa nasogastrik NGT adalah prosedur memasukkan pipa panjang yang terbuat dari polyureten atau silikon melalui hidung varian esofagus sampai ke dalam lambung dengan indikasi tertentu. Sangat penting bagi mahasiswa kedokteran untuk mengetahui cara pemasangan pipa NGT dan mengetahui pipa NGT tersebut sudah masuk dengan benar pada tempatnya. Sebelum melakukan pemasangan pipa NGT, mahasiswa perlu mereview kembali materi anatomi nasus, varian esophagus, dan gaster. Ada 3 indikasi utama pemasangan pipa nasogastrik. A. Diagnostik, membantu diagnosis dengan analisis cairan isi lambung. B. Memasukkan cairan atau makanan pasien tidak dapat menelan oleh karena berbagai sebab. C. Dekompresi isi lambung mengeluarkan cairan lambung pada pasien ileus obstruktif. Bilas lambung pada kasus intoksikasi. Perdarahan saluran cerna bagian atas untuk bilas lambung atau mengeluarkan cairan lambung. Yang pertama yaitu peritonitis dan kontradikasi. Kontradikasi pemasangan pipa nasogastrik meliputi A. Pasien dengan pemasangan NGT melalui nasal berpotensi untuk miplasemen NGT melalui fossa cribriformis menyebabkan penetrasi ke intrakranial. B. Pasien dengan riwayat intrictus esophagus dan varicoesophagus. C. Pasien dengan tumor esofagus. Yang kedua yaitu komplikasi yang dapat terjadi akibat pemasangan pipa nasogastrik. A. Iritasi hidung, sinusitis, epistaksis, rhinorea, fistulae, esophagotracheal akibat pemasangan NGT jangka lama. B. Pneumonia aspirasi. C. Hipoksia, sinosis, atau henti nafas akibat intubusi trakeal. Yang ketiga itu persiapan alat. A. Memeriksa ketersediaan alat. B. Pipa nasogastrik ukuran dewasa untuk anak. Untuk ukuran dewasa yaitu 16-18. Untuk ukuran anak 12-14. C. Jeli untuk lubrikasi yaitu stetoskop. Plester untuk vikifikasis. Spuit atau urin bag. Yang keempat yaitu persiapan pasien. A. Menjelaskan indikasi pemasangan NGT sesuai dengan kondisi pasien. B. Menjelaskan prosedur pemasangan NGT. C. Meminta persetujuan pasien. Dan D. Meminta pasien untuk berbaring terlentang. Selanjutnya yaitu prosedur pemasangan dan penilaian edukasi NGT. Yang pertama mengucapkan salam, memperkenalkan diri, memastikan identitas pasien, menjelaskan dan meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan. Yang ketiga yaitu meminta pasien untuk duduk atau berbaring terlentang. Yang keempat yaitu memeriksa lubang hidung yang akan digunakan untuk insersi. Yang kelima yaitu mempersiapkan pipa nasogastrik. Yang keenam yaitu mengukur panjang pipa yang akan digunakan dengan cara mengukur panjang dari tengah telinga ke puncak hidung lalu diteruskan ke titik antara proses inspodius dan ambilius lalu tandai dengan melihat skala pada pipa. Selanjutnya yaitu oksigenasi. Oksigenasi adalah suatu pengobatan pasien dengan menggunakan oksigen. Lebih tepatnya menggunakan alat bantu pernafasan dengan dilengkapi oksigen bertekanan kuat. Anda memerlukan oksigenasi apabila kadar oksigen dalam tubuh Anda kurang dari batas normal. Tujuannya adalah kadar oksigen di dalam tubuh tercukupi sehingga fungsi organ berjalan lancar. Berikut teknik pemasangan nasal kanul.
mulai dari persiapan pasien, peralatan, dan prosedural pemasangannya. Hal yang penting terkait teknik pemasangan nasal kanul adalah memastikan pasien sesuai indikasi, ukuran nasal kanul sesuai pasien, dan laju oksigen sesuai kebutuhan pasien. Persiapan pasien yaitu persiapan yang dilakukan untuk pemasangan kanula hidung pas oksigen antara lain, lakukan penilaian klinis pada pasien untuk memastikan indikasi tindakan terpenuhi. Pastikan pasien mengalami hipoksia melalui pemeriksaan saturasi oksigen. Menggunakan oximeter, pastikan tidak ada obstruksi jalan napas pada hidung. Peralatan yang digunakan dalam pemasangan kanula hidung adalah kanula hidung dengan ukuran yang sesuai tabung oksigen atau sumber oksigen lainnya, regulator oksigen yang terpasang ke sumber oksigen flow meter untuk mengatur kecepatan aliran oksigen. Posisi pasien. Posisi yang direkomendasikan adalah posisi duduk atau semi-follower agar memaksimalkan ekspansi paru. Posisi lain diperoleh bila kedua posisi yang telah disebutkan tidak memungkinkan. Prosedur inversi kanula hidung untuk terapi oksigen antara lain. Pastikan sumber oksigen telah tersedia dan terpasang dengan regulator flow meter dan humidifier. Identifikasi pasien dengan benar, cuci tangan, jelaskan ulang prosedur pasien, posisi pasien untuk duduk atau setengah duduk bila memungkinkan, hubungkan selang kanul bersumber oksigen, nyalakan aliran oksigen sesuai dosis yang dibutuhkan pasien. Pastikan ada aliran oksigen yang keluar melalui ujung kanul. Posisikan rong dari kanul hidung agar melengkung ke bawah, kemudian insersi rong ke bawah rongga hidung. Posisikan kedua sisi selang di atas dan di belakang telinga, fiksasi kanul pada bagian bawah dagu pasien. Lakukan pemantauan respon klinis pasien dan kontinuitas aliran oksigen secara rutin. Pengertian hukna atau anema adalah memasukkan suatu larutan ke dalam rektum dan kolon sigmoid. Alasan utama anema ialah untuk meningkatkan defekasi dengan menstimulasi peristaltik. Volume cairan yang dimasukkan memecah massa feses, meregangkan dinding rektum dan mengawali refleks defekasi. Anema juga diberikan sebagai alat transportasi obat-obatan yang menimbulkan efek lokal pada mukosa rektum. Persiapan alat pemberian melalui selang rektal dengan wadah enema pada enema rendah dan enema tinggi. Wadah enema atau hukma volume larutan hangati dewasa 700 sampai 1000 ml dengan suhu 40,5 sampai 43 derajat Celcius. Anak-anak bayi 150 sampai 250 ml. Usia bermain 250 sampai 350 ml. Usia sekolah 300 sampai 500 ml. Remaja 500 sampai 700 ml. Set suhu cairan yang digunakan untuk anak-anak adalah 37,7 derajat Celcius, sedangkan untuk dewasa dihangatkan 40,5 sampai 43 derajat Celcius. Selang rektal dengan ujung bulat, dewasa nomor 22 sampai 30G, anak-anak nomor 12 sampai 18. Persiapan pasien: mengucapkan salam terapeutik, memperkenalkan diri, menjelaskan pada klien dan keluarga tentang prosedur dan tujuan tindakan yang akan dilaksanakan, membuat kontak atau waktu, tempat, dan tindakan yang akan dilakukan. Selama komunikasi digunakan bahasa yang jelas, sistematik, serta tidak mengancam. Klien atau keluarga diberi kesempatan bertanya untuk klarifikasi. Pada persiapan pasien ada beberapa yang harus dilakukan. Yang pertama, mengucapkan salam. Yang kedua, memperkenalkan diri. Yang ketiga, menjelaskan pada klien dan keluarga tentang prosedur dan tujuan tindakan yang akan dilaksanakan.
Yang keempat, membuat kontak waktu, tempat, dan tindakan yang akan dilakukan. Yang kelima, selama komunikasi digunakan bahasa yang jelas, sistematis, serta tidak mengancam. Yang keenam, klien atau keluarga diberi kesempatan bertanya untuk klasifikasi. Yang ketujuh, memperlihatkan kesabaran, penuh empati, sopan, dan perhatian, serta respek selama berkomunikasi dalam melakukan tindakan. Dan yang terakhir, pasien disiapkan dalam posisi yang sesuai. Selanjutnya, hupnah gliserin. Hupnah gliserin yaitu memasukkan cairan melalui anus ke dalam kolon sigmoid dengan menggunakan squid gliserin bertujuan untuk melunakkan feses dan merangsang buang air besar serta sebagai tindakan pengobatan. Beberapa persiapan alat yang harus disiapkan yaitu yang pertama, selimut mandi atau kain penutup, yang kedua, perlak atau pengalas, yang ketiga, squid gliserin, yang keempat, bengkok, yang kelima, gliserin dalam tempatnya yang direndam air panas, yang keenam, mangkok kecil, yang ketujuh, pispot, yang kedelapan, sampiran, yang kesembilan, tisu, yang kesepuluh, paselap 2 buah, gelas, baskom 2 buah, dan yang terakhir, handuk serta sabun. Penata laksanaan. Yang pertama, jelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan. Kedua, pasang sampiran. Ketiga, pasang selimut mandi dan tarik selimut tidur. Keempat, lepas pakaian bagian bawah. Kelima, atur posisi pasien dewasa miring ke kiri dengan lutut kanan, fleksi bayi dan anak rekumben dorsal, di bawahnya diberi pispot. Keenam, pasang alat dan perlaknya. Ketujuh, teteskan gliserin pada punggung tangan untuk memeriksa. Kedelapan, isi squid gliserin 10-12 cc dan keluarkan udara. Kesembilan, setelah pasien berada pada posisi miring, tangan kiri dan kanan mendorong pantat ke atas sambil memasukkan squid perlahan-lahan hingga rektum. 10. Masukkan squid gliserin 7-10 cm untuk orang dewasa dan 5-7,5 cm untuk anak serta 2,5-3,75 cm untuk bayi. 11. Masukkan gliserin perlahan-lahan sambil menganjurkan pasien untuk menarik napas panjang dan dalam. Selanjutnya, cabut squid dan letakkan dalam mangkok. Lalu bantu pasien BAB, bantu pasien ke toilet. Untuk pasien yang bisa ke toilet, untuk pasien dengan keadaan umum yang lemah dengan tirah baring, pasang pispot. Selanjutnya, ambil pispot, bersihkan daerah perianal pada pasien yang buang air besar pada pispot, bersihkan dengan tisu, ambil waslap, dan bersihkan dengan air sabun pada daerah perinalu. Bilas dengan air bersih, keringkan dengan handuk. Lalu tarik alas dan perlak, ganti selimut mandi dan selimut tidur, bantu pasien mengenakan pakaian bawah, buka sampiran, rapikan alat, kemudian cuci tangan. Dokumentasikan warna dan konsistensi feses, adanya distensi abdomen. Sekian dari penjelasan kami, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam kata-kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.